Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Minkail wa Israfil wa Ijrail fatiros samawati wal ar alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqi biidnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala. Al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul adam qutbul alamin as-sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani pada sallallahu sirul aziz sahibul izazah wal karama fid dini wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram asy-syekh Syekh Abdul Rahman summa nahtim bi jalali ruhi nabil mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Jika kamu kufur atau ingkar nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in shiqalah. Setiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Wasiqalatul qulub zikrullah, dan alat pembersih hati itu adalah zikrullah, ingatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam Jumat. Ya, malam Jumat Bu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kehendak Allah dan irada Allah, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka tasyakur ya. Tasyakuran kan ya, sama aja. Tasyakuran lahirnya putra pertama dari Bapak Syauqi. Ya, Bapak Syauqi kan? Syauqi Mawardi dan Bu Karnila, yaitu putranya bernama Muhammad Sudais As-Syauqi. Dan mudah-mudahan putranya ini dijadikan anak yang soleh. Dan Allah jadikan anak ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah jadikan anak ini cerdas. Dan mudah-mudahan penerus daripada neneknya ya.
Ya kan nanya ustazah kan ya? Iya. Kita Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW khususon jasad wa ruh ya. Muhammad Sudes As-Sauki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitupun yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait. Tadi Sohibul Hajat, ini Sohibul Baitnya, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Masitoh. Mudah-mudahan Allah selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga dari hal-hal yang tidak mengenakan lah. Dan mudah-mudahan selalu istiqomah untuk mengajar dan menyampaikan ilmu-ilmunya kepada para ibu-ibu. Begitupun yang sama-sama kita hormati suami beliau yaitu Haji Edi. Mudah-mudahan suami istri ini selalu diberikan mahabbah, selalu diberikan mawadah, biar selalu langgeng. Amin ya robbal alamin. Begitupun ibu-ibu jamaah majlis malam Jumat. Gimana Bu kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ini ibu-ibu pada seragam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpul tabsyiron ya, memberi kabar gembira khususnya buat putra Bang Oki ya, panggilnya Bang Oki, Muhammad Sudes As-Sauki ini. Kalau kita bicara tentang manusia nih, manusia kan terdiri dari 4 unsur tuh. Air, api, tanah, angin. Itu manusia. Jadi 4 unsur tadi dijadiin satu tuh. Nah tentu 4 unsur itu kalau kita mengupas ke dalam, letaknya itu sebenarnya kalau bahasa kita ibu punya jidat gak? Ini nih di jidat nih. Ini di sini ada 4 unsur. Ya nih ada api, ada angin, tanah, air. Makanya kadang-kadang ibu-ibu adem ya, kadang-kadang emosi. Iya, harudang. Jadi manusia itu memang Allah ciptakan, memang ada 4 unsur tadi. Ketika Allah ciptakan manusia, pertama yang diciptakan oleh manusia itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu jasadnya Adam, tapi ruhnya itu ada Nur Muhammad. Wa nafahtu fi min ruhi faqaulahu sajidin. Aku tiupkan ruhku. Ruh apa? Nur Muhammad. Jadi ruhnya itu sebenarnya Nur Muhammad, sedangkan Muhammad jasadnya belum lahir gitu. Adamnya jasadnya, tapi di dalamnya siapa? Muhammad, tapi Muhammad belum lahir jasadnya, baru berupa cahaya. Nah makanya kata Allah, ketika aku tiupkan ke dalam Adam tersebut, ketika ruh itu ditiupkan kan batuk tuh, batu kan. Kalau Habib itu bersin, hacis, makanya disebut al-atos. Jadi al-atos itu artinya orang bersin. Jadi yang bangkis, makanya al-atos. Jadi makanya kalau ada Habib al-atos berarti marganya marga bersin. Iya. Kalau al-hadad berarti tukang besi. Lah kita orang Betawi, wah al-hadad.
artinya itu tukang besi. Kalau Jupri kan biasanya kulitnya pada hitam tuh. Iya, kita jadi tahu kan. Nah, ketika Adam diciptakan, di dalamnya itu ada ruh Muhammad. Tapi Nabi Muhammadnya belum ada. Masih berupa ruh, berupa cahaya. Nah, Adam ini akhirnya ada temannya, Hawa ya. Kalau kata orang kita mah Siti Hawa. Padahal di Quran nggak ada Siti ya. Nah, kita aja nama-namain Siti. Nah, akhirnya Nabi Adam, Siti Hawa diciptakan. Ya itulah manusiawi. Akhirnya punya anak kan. Ketika punya anak, yang satu laki, yang satu perempuan, terus ya. Cuman di zaman Nabi Adam itu ada kawin silang. Cuma yang ini, yang saudaranya kagak terima. Karena kalau Nabi Adam boleh kawin silang, kalau zaman sekarang nggak boleh. Kawin silang sama saudara kandung. Kalau dulu kan manusia masih dikit. Nah, akhirnya dari cerita itu, ini cerita singkat aja, terus manusia tuh tambah banyak. Akhirnya dari Nabi Adam kan, Nabi apa setelah Nabi Adam apa biasa? Adam Idris. Nabi Idris itu yang nyiptain ngejahit. Itu tukang jahit itu sebenarnya ilmunya Nabi Idris. Iya tuh. Iya. Iya. Banyak itu, terus sampailah manusia banyak lah intinya. Nah, berarti kalau kita kembali bahwa kita ini umat Nabi Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika kita sudah jadi manusia sekarang nih, kan manusia itu tadi kan ada 4 unsur, tapi di dalamnya ada jasad, ada ruh. Ya kan? Nah, si jabang bayi itu kan lahir tuh. Ya kan? Kalau orang-orang ustazah atau ustadz di luar kan manusia itu mengalami berapa 4 alam katanya ya. Pertama di alam rahim. Wah, ya kan? Di alam rahim kan ibu-ibu ngalamin tuh ya. Ya kan? Bayi gimana tuh? Muter-muter. Tuh ngalamin. Wah, ibu-ibu luar biasa itu. Terus keluar alam dunia katanya. Terus sampai ke alam kubur, ke alam ini. Nah, itu cerita umumnya. Ketika manusia dilahirkan, ya sebelum si bayi itu lahir, itu ditiup dulu namanya ruh jismani. Ini ruh jismani itu yang apa sih? Ya ini sekarang nih, ibu pakai ruh jismani. Ini sekarang ruh jismani. Nah, ruh jismani itu yang sekarang kita duduk itu pakai ruh jismani. Nah, nanti si ruh jismani kan si bayi kan ruh jismani. Makanya bayi itu selain ruh jismani dikasih namanya ruh nabati. Ruh nabati itu ruhnya yang bertumbuh. Maka bayi itu tumbuh besar kan. Itu ada ruh nabatinya. Makanya bayi itu misalnya pas bereja dari rahim ibu kecil kan. Ya pas kena angin gede ya kan. Itu ada ruh nabati sebutnya kata ulama-ulama itu. Makanya si bayi itu yang tadinya tulangnya masih ini, kan tulang dibungkus sama apa tuh? Daging, dibungkus sama apa lagi? Kulit, ada darahnya, ya kan? Itu luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya si bayi ini selain ruh jismani ada ruh nabati, dia berkembang. Dia berkembang dari dia mulai lahir, kemudian dia bisa ngelihat dunia. Kan kalau bayi pertama lahir kan pandangannya nggak seawas kita kan ya. Sebenarnya dia belum melek kan. Biasanya berapa hari melek tuh, Bu? Kalau melek berapa hari itu? 40 hari ya? Sekarang udah melek ya. Nah, itu ada ruh nabati itu. Sampai si anak itu bisa ketawa, sampai anak itu bisa duduk, bisa berbalik, bisa anggong-anggong ya. Anggong-anggong ya? Hah? Kalau kata orang Sunda anggong-anggong. Kalau orang Betawi apa? Nah, itu terus, itu ada ruh nabati itu.
Semakin lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terus sampai remaja. Sampai sekarang kita nih. Sampai kayaknya jenah. Itu beliau itu umur berapanya? Iya. Tuh 78. 87 kali nih. Nah, itu perjalanan manusia, Bu. Nah, otomatis perjalanan manusia ini kita tidak hanya hidup di dunia ini hanya jasad doang. Makanya ibu-ibu perlu yang namanya ngaji, ya kan ya. Ngaji ini sebenarnya makanan rohani kita. Kayak tadi tuh baca Yasin ya. Baca zikiran, baca marhaban, baca cerita Nabi kan. Bahwa tadi Aminah mengandung sampai melahirkan bidannya itu Siti Maryam sama Asiyah. Kan tadi kan dibaca kan? Itu bidannya bundanya Nabi Muhammad itu ketika mau lahir yang ke-9 bulannya itu datang Maryam. Sedangkan Maryam ini udah meninggal belum jasadnya? Sudah, tapi rohaninya bisa hadir. Itu yang dibaca sama ibu-ibu itu yang hamalat umuhu hamlan itu. Iya. Dia ibu Aminah itu hamil besar sampai lelah, ya kan? Sampai payah. Ketika datang yang namanya mahod. Mahod itu kalau ibu-ibu tuh mules. Itu namanya mahod. Kan suka mules, Bu ya? Udah datang 9 bulan tuh mules tuh. Ke kamar mandi mulu, kayak kadang nggak bisa duduk, itu namanya mahod. Itu ada di berjanji itu. Nah itu mules tuh. Nah ketika mules itu didatangilah Maryam. Tapi Maryam ini yang datangnya bukan jasadnya, ruhnya. Ruh. Nah makanya ibu-ibu nggak cukup ngaji di jasad doang. Ternyata ada cerita itu. Sedangkan ibu-ibu sering baca. Kalau seandainya tasakuran kayak tadi itu kan dibaca tuh. Ya dibaca tuh walamatama ya. Walamatama hamluhu. Palama ya. Palama tatkala ya kan. Sudah sempurna bulannya secara komariah. Komariah itu bulan Hijriah gitu. Itu mulailah kerasa Bu Aminah itu Siti Aminah. Nah, ternyata Siti Aminah aja itu didatangin. Kalau sekarang kan ibaratnya parajinya. Tahu paraji kan ya? Dukun beranak. Iya, paraji emang apa? Ya zaman sekarang bidan, zaman dulu ibu lahir pakai paraji, betul nggak? Iya. Dukun beranak kalau kata orang sini. Biasanya dukun beranak dia suka bawa batu tuh. Bawa batu dikantongin di Di kantong yang putih tuh. Suka bawa mangle. Tahu mangle nggak? Ya sama aja bangle sama mangle, apa bedanya? Kalau orang Sunda mangle. Mangle orang Betawi, kalau saya bangle. Ya sama aja. Nah, akhirnya perjalanan manusia tadi ya seperti Ibu Aminah tadi, Asiyah itu istrinya Firaun. Istrinya Firaun yang sangat kokoh memegang keagamaan tauhid. Itu udah datang tuh. Begitupun ibu-ibu ketika melahirkan, seneng gak tuh didatangin sama saudara gitu? Seneng. Apalagi itu didatangin sama perempuan-perempuan yang solehah. Ibu Maryam itu kan nggak punya suami, lahir kan Nabi Isa kan? Datang tuh. Makanya jangan aneh ketika ibu-ibu lagi ngeden, taunya ruh emaknya datang. Jangan aneh. Anaknya mau lahiran misalnya. Itu kadang-kadang ruh ibu kita suka datang. Kalau yang bisa ini. Itu banyak kejadian-kejadian gitu. Apakah itu hoax? Oh enggak, ada asli. Jadi kata saya bilang bahwa manusia itu tidak cukup perjalanan jasad. Kalau ibu-ibu perjalanan jasad nih, makan pisang ibu ya. Pisang kenyang. Makan ini. Ini kan buat jasad, tapi ada yang makanan rohani tadi, yaitu zikir. Ibu-ibu suka zikir kan?
Tadi kan zikir tadi kan. Baca berjanji zikir, jangan di mulutnya doang. Hatinya tuh jenah tahu. Iya. Jadi bukan hanya lisan kita baca marhaban, tapi ininya main. Nah itu perlu, Bu. Jadi ibu bertahun-tahun ngaji, kalau di lisan doang Allah nggak nerima. Ekstrim kan? Di lisan doang, ini yang kagak hidup. Gitu. Ibu nih ngaji aja ya kan, ngaji ini. Iya lisannya, ini lisan nih ibu baca Quran lisannya doang, tapi hatinya kagak hidup, gak diterima. Niat itu pakai apa? Iya, hati di mana? Ayo. Kita niat sholat, usoli itu kan bacaan sunnah ya. Usoli, fardu zuhri, usoli, fardu asri itu sunnah di lisan untuk membantu amal zohir tadi masuk ke sini. Ke hati. Sekarang gimana cara ngidupin hatinya? Apa cukup dengan dengar ceramah? Belum. Apa cukup dengan kita ini? Belum. Harus hidup hatinya. Makanya manusia itu ada dua unsur, jasad sama ruh. Ibu itu ada ruhnya nggak nih? Nah, ruh ibu sekarang namanya ruh jismani. Ruh jismani sekarang. Ya sama dipanggil ya ngajinya begini. Ini masuk YouTube, Bu ya. Nanti subscribe ya di YouTube. Ini Jakatorik 165. Kita alhamdulillah sudah dapat iklan. Udah monetis siapa nih ya? Udah dapat iklan. Jadi dakwah-dakwah saya, konten dakwah ini saya mengarahkan nih arahnya ke sini. Maksudnya bahwa manusia itu dia ada jasad, ada ruhnya. Kita ini jangan hanya ngurusin jasadnya doang. Kan saya bilang, oke, orang itu kaya, punya harta, punya mobil segalanya. Tapi kalau seandainya ruhnya tidak hidup, kering, Bu. Betul-betul. Itu bahasa agamanya iman. Kan ibu-ibu sering kan dengar ustazah ceramah, ibu-ibu, jilbabnya bagus, gelangnya banyak, cincinnya banyak, gak bakalan tenang kalau tidak ada iman. Betul gak betul? Maksud iman itu ruh. Ruhnya hidup. Kan saya bilang, kalau seseorang itu yang diterima sama Allah hanya ruhnya, jasadnya tinggal gak? Tinggal. Nih ibu-ibu sekarang nih jilbabnya bagus-bagus, bajunya banyak, udah berapa lemari baju seragam, tumpuk kan? Ini mah cuma hiasan doang. Makanya manusia itu di kalangan ulama bahwa yang dinilai itu hati. Hati di mana nih? Ini hati nih. Nih, sebelah kiri. Ini hati. Makanya sekali lagi perjalanan seorang atau manusia tadi seperti lahir ya, Muhammad Sudes lahir ya. Secara jasad asbabnya ada orang tuanya, suami istri kan, dengan nikah yang sah, lahir, kemudian disambutlah sama kita. Makanya tradisi kita sambut dengan marhaban ya. Wah, marhaban ya, disambut dengan marhaban artinya apa? Dengan ada penduduk baru, disambut marhaban, dicukur rambutnya ya, kemudian dipotongin kambing udah Ki? Udah. 2 biji. Iya, berarti kan itu secara keagamaan, secara hukum fikih sudah diakekahin, ya kan? Sudah dikasih nama, ya. Semua udah lengkap. Nah, makanya tradisi kita pakai marhaban. Tadi pakai marhaban nggak, Bu? Nah, ya Nabi, ya kan? Nah, jadi emang manusia itu perjalanan begitu. Nah, ketika manusia udah mulai dewasa seperti ibu kayak ini, itu udah tua, itu nggak usah mikirin yang lain-lain. Yang dipikirkan kata ulama-ulama, bisa nggak kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Ibu kan ngaji buat nyari apa sih? Ibu, saya tanya, ibu ngaji nyari apaan? Apa?
Jadi sebenarnya orang ngaji itu, ibu mau ngaji berjanji, mau ngaji dengerin ceramah, mau ngaji Al-Quran, mau ngaji apa, bentuk pengajian, intinya ibu nyari innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul nggak? Emang ngaji tujuannya nyari apa sih? Hah? Ibu ngaji nyari apa? Nyari pahala. Emang bisa kelihatan pahala? Angan-angan doang. Jadi semua pengajian mau pengajian sama kiai, sama ustadz, sama habib, intinya pengajian itu nyari jalan kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa nggak kita bisa balik lagi setelah ke alam dunia? Jadi manusia ketika dilahirkan di dunia itu masih ada perjalanan panjang, Bu. Ya kan? Ini kan kita jasad nih. Ini jasad mau ditinggal nih. Ya kan? Jasad kita mau ditinggal. Nanti setelah ditinggal, hiduplah disebut di alam barzah. Pernah dengar gak alam barzah? Cerita di TV Indosiar ya. Taruh alam barzah. Itu di alam barzah nanti. Setelah kan sekarang nih jasad nih ada ruhnya sama jasadnya ya kan. Ibu bisa kemana-mana. Tapi ketika orang sudah pulang, itu dia di alam barzah. Nah di alam barzah itu, Bu, nggak ada lagi anak, nggak ada lagi saudara. Ya masing-masing udah nggak makan jeruk, udah nggak makan pisang, udah nggak makan nasi uduk, udah kagak ngaji lagi, udah kagak kumpul-kumpul lagi, udah nggak bisa ketawa, cuma ngeliatin dari jauh setiap malam Jumat. Betul nggak? Itu kan ada kisahnya. Jadi kalau malam Jumat ini semua ruh orang mukmin, mukminat diizinkan oleh Allah. Cuman dia nggak bisa masuk ke rumah, tapi di atas genteng. Apa tuh namanya kalau orang Betawi? Susuhunan. Suhunan, tahu suhunan di atas? Itu tiap malam Jumat itu. Lah bener. Jadi mereka yang sudah pada meninggal itu, Bu, mereka memang udah nggak sholat, nggak ngaji, nggak makan-makan begini nih. Jadi mereka cuma apa? Jalan-jalan, ngelihat anaknya, ngelihat saudaranya. Ya kayak kita ini kan disaksikan juga kan? Disaksikan sama orang-orang tua kita. Oh, lagi ada pengajian, alhamdulillah. Dia senang, yastabsyirun. Mereka kabar gembira, senang, alhamdulillah. Anak gua ngaji. Itu mereka senang, Bu. Jadi senang pas dia pulang, alhamdulillah dapat doa. Kan tadi didoain kan ya? Ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, bahkan al ahya minhum wal anwat, yang hidup maupun yang sudah mati. Nah, itu kan ilmu-ilmu ulama nih yang kita pakai. Apakah itu sampai? Jadi ahli kubur kita yang sudah tidak ada nunggu dari orang yang hidup. Makanya yang hidup jangan pelit. Yang hidup, yang masih hidup jangan pelit. Nah makanya ibu-ibu masih hidup gak usah pelit. Makanya misalnya nih, ayo kita doakan, baca Fatihah buat almarhum, almarhumah. Baca, Bu. Jangan mentang-mentang gini, ngapain gue baca, orang lain, jangan. Nah kalau kita sering ngedoain orang, nanti juga kalau kita sudah tidak ada, didoain nggak? Doain. Makanya ilmu ulama itu pegang tuh. Ila arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum. Itu nyampe tuh. Yang sampai bukan pisang, yang sampai bukan jeruk, bukan apel, bukan salak. Ini apa nih? Kue unti. Mereka nggak demen ginian. Nah bagaimana orang yang punya paham itu kan, kalau yang namanya ini nanti rasanya ditarik katanya, disedot sama orang, itu mah yang enggak sama karuhun. Nah jadi itu manusia, sekali lagi, makanya kenapa manusia itu ketika hidup di dunia, apalagi sudah seumuran ibu nih, ini umur 40 ke atas ya. Nah,
40 ke atas. 50 ke atas, ada 60, 70. Berarti manusia itu sudah wajib, sudah harus tahu jalan pulang nanti. Jangan sampai kita jalan pulang kesasar. Yang nganterin cuma sampai kuburan doang. Kesananya? Nah, makanya perlu namanya pengajian siraman rohani, yang disiram rohani kita. Jadi dengan ada momentum Bang Oki putranya, mudah-mudahan ini pelajaran buat kita untuk selalu merenung, Bu. Jadi kita jangan di dunia itu di dunia kan gua udah punya ini, punya itu, jangan. Tapi kita harus pikirkan bagaimana kita bisa pulang enggak. Kayak kawan saya itu, kawan ngajar Ustadz Bustomi, pulang. Kalau ibu-ibu nih ada temannya yang pulang, ada jadi renungan nggak? Padahal kemarin ngobrol gitu. Besoknya innalillahi wa inna ilaihi. Nah, itu ada renungan nggak? Oh, ternyata umur itu kita kagak tahu. Kadang ada nih suami, ma atau mama bikinin saya kopi, istrinya kagak mau. Istrinya nggak mau. Alhamdulillah. Ini cerita nih, Bu. Ini suaminya pengen kopi. Ini bini meditnya. Iya, kada bisa bikin sendiri, padahal pengen dibikinin kopi. Kata bininya, mau mati aja besok. Lah kagak dibikinin, bener besok mati suaminya. Gimana tuh? Iya. Jadi kalau ada suami yang aneh-aneh mintanya buru-buru. Yang aneh-aneh. Ya takutnya kan. Iya. Jadi sekali lagi, jadi manusia itu perjalanan dari sejak di perut kan. Itu ibu-ibu kan di perut, kalau orang-orang tua dulu sering baca sholawat itu kan ya. Sering baca sholawat karena si bayi ini dengar, udah tahu dia. Iya, orang sekarang mah ajojeng dangdutan. TikTok ya. Tuh, nyajen aja tahu TikTok. Nenek-nenek main TikTok sekarang mah. Main digital. Iya. Jadi perjalanan ini ketika si bayi di perut tuh dengar semua, Bu. Ucapan orang tuanya, yang kasarnya, yang baiknya, itu si jabang bayi dengar dia. Makanya nanti wataknya kadang dibagi antara ibunya dan bapaknya, ya kan, wataknya. Nah nanti saya salah-salahan dah kalau udah gede. Nah, itu mah watak elu, watak elu. Padahal orang berdua kok, ya kan. Nah, iya bahasanya begitu. Nah, ketika lahir terus selesai, lahir terus sampai dewasa, kembali lagi dewasa seperti kita. Nah, ibu-ibu udah umur-umur segini, rajin-rajinlah sholat, benar nggak? Rajin sholat, Bu. Rajin kan sholatnya ya? Rajin ngajinya, alhamdulillah. Sholatnya rajin, alhamdulillah. Kalau bisa duhanya rajin, alhamdulillah. Nah, karena kalau udah umur-umur segini rentan. Iya, rentan dipanggil kan. Nah, makanya alhamdulillah masih ibu-ibu masih semangat mau ngaji. Masih semangat, Bu, mau ngaji? Masih semangat? Ini kumpul-kumpul begini, Bu. Kalau baca hadisnya itu rezeki kita dimudahin. Ya kan? Silaturahim kayak gini kan. Itu ngaji itu nggak ada ruginya kok. Iya, Pak. Lah kadang kita yang suka malu gitu, suka pada minder. Kenapa kalau ngaji Pak Ustaz pada rumahnya pada pulang aja? Iya, itu saya tanya, nyodok-kodok, boleh balik gitu. Kalau orang yang, iya. Iya. Jadi kalau orang yang nuntut ilmu ya biasanya itu geser-geser mulu ya, pengen biasa itu. Tapi itulah yang namanya nuntut ilmu ya begitu. Tapi kalau arisan, ketawa ketiwi, ibu-ibu bisa sejam 2 jam.
Ya orang ngaji ya itulah perjalanannya. Kembali ke tentang manusia tadi. Jadi manusia sekali lagi ada 4 unsur. Ada angin, ada air, ada tanah, ada api. Jadi kalau ibu emosi wajar ya. Ibu kalau ada emosi wajar, nggak disalahkan. Kalau ibu kagak ada emosinya, ya berarti kagak normal, ya kan? Ini orang kok diinin diem aja. Nah itu berarti apa? Itu unsur apinya. Tapi nanti kita ada ademnya, unsur air tuh. Kadang kita suka emosi kan Bu ya, sama anak, sama saudara, sama siapa lagi, sama yang lainnya. Tapi di Islam ya, di ajaran Nabi Muhammad boleh kita marah, cukup 3 hari 3 malam. Boleh marah, hanya cukup 3 hari 3 malam. Selain itu haram. Iya, ibu boleh marah sama tangga, marah sama suami, boleh. Ya kan namanya suami istri suka ada ini enggak? Cekcok. Sama tetangga ada cekcok enggak? Jadi Nabi Muhammad dalam ajaran Nabi Muhammad cukup 3 hari 3 malam. Di luar itu haram. Ini mau marah mah tahun-tahunan. Tahu gara-gara apaan tuh? Set sama kakak sama marah-marahan itu. Padahal itu rumahnya rendengan, dempetan. Sampai anak-anaknya dibawa itu. Ya itu kan pada satu biang. Masa satu orang tua sampai begitu? Makanya di ajaran Nabi Muhammad itu orang marah cukup 3 hari 3 malam. Sama suami pun begitu Bu. Misalnya ibu nih diem-dieman. Apanya Bu? Nah, kasih aja duit diem. Ternyata di ajaran Nabi Muhammad itu boleh orang marah. Cuma 3 hari 3 malam doang, dikasih batas begitu. Di luar itu nggak boleh. Jadi yang namanya orang emosi, orang normal nggak? Normal lah. Semua, tapi nanti ada peredamnya. Karena di diri kita ada unsur airnya. Terus kita ada unsur tanahnya. Lihat, suka punya daki nggak? Ya iya kan ada unsur tanah kita. Itu ada semua, ada unsur angin. Itu di diri kita semua. Tapi itu dijadiin satu di diri manusia, itulah yang namanya jasad. Jadi jasad itu terdiri 4 unsur tadi. Nah si jasad itu nggak bakal bergerak kalau nggak digerakin sama ruh. Maka ibu-ibu bisa ngaji ke sini karena ada ruhnya, betul nggak? Coba kalau nggak ada ruhnya, nggak bisa. Belanja. Nah si ruh itu digerakkan dengan izin Allah. Berarti ibu bisa hadir ke sini maupun saya bisa hadir ke sini, berarti ada izin Allah. Kembali lagi ada izin Allahnya yang mahal. Ibu nih sekarang bisa ketawa, bisa makan pisang, bisa karena ada izin Allahnya. Cuman bahasa tauhid tadi kadang dilupakan sama kita. Gua ngaji bisa jalan sendiri kok. Kan suka begitu kan? Gua bisa sendiri. Kan kita harus tahu kalau ngaji tauhid itu si jasad ada ruhnya. Ruh digerakkan dengan izin Allah. Berarti segala sesuatu kita bisa hadir di sini karena ada izinnya. Izin siapa? Izin Allah. Kayak seperti kita bisa menghadiri seperti Bang Oki, bisa punya putra Muhammad Sudes itu karena ada izin Allahnya. Tanpa itu nggak bisa. Makanya izin Allah itu akhirnya diringkaslah di kalimat La ilaha illallah. Itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah itu penjabarannya. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali hanya Allah. Tuh ngaji ke situ. La ilaha illallah akhirnya disingkat kayaknya jina Allah. Cuman Allahnya nggak boleh disuarain. Nah di dalam hati. Kadang-kadang kalau orang disuarain nggak kuat dia. Coba aja ibu zikir 100 atau 1000 dah. Allah. Nanti ngomongnya ngaco. Maka itu nggak bisa. Allah. Akhirnya teriak-teriak.
apalagi nggak punya guru. Wah, tahu nggak? Sedeng, tahu sedeng nggak? Iya, bilang iya benar, kita kan siapa? Ismu zatnya Allah. Kan ada orang yang sok tahu. Itu kan zikir. Ayo kita zikir bareng-bareng. Ini main-main zikir aja bareng-bareng. Ayo kita sebutkan Allah, Allah. Coba aja terus Allah. 10 menit ya. Itu pasti apa? Itu ada gerakan yang mungkin kita jadi gimana gitu. Nggak terarah. Nah, makanya ketika kita sudah tahu, oh ternyata si jasad itu ada ruhnya, yang ngegerakin ruh itu ada izin Allahnya, dan izin Allah terringkas di kalimat la ilaha illallah. Itu kan ngaji begitu kan ya? Benar gak sih, Bu? Nah, baru disingkat karena itu kepanjangan, cukup di dalam hati Allah. Di mana tuh? Di jantung kita. Makanya jantung kita kalau enggak tut cuma enggak ada Allah-Allahnya, sia-sia hidup, Bu. Sedangkan manusia intinya di jantung ya. Kalau orang yang hidup secara jasad, kalau jantungnya diem aja 5 menit, kira-kira gimana? Mati. Makanya banyak orang yang pada nangis bahwa suaminya itu ini, tiba-tiba 5 menit jantungnya tek mati. Nah, makanya jangan disia-siakan hidup ini. Jantung kita kan di sini nih ya, kalau kedokteran ya. Ya. Itu ketika pegang ada nut-nutan. Nah, itu bagaimana yang la ilaha illallah itu tembuslah kalimat Allah, Allah, Allah. Gitu, Bu. Nah, kalau udah manusia begitu, mudah-mudahan itu kan kalau orang sudah ingat Allah terus kan, ingat Allah, tetap ibu lagi masak, lagi nyuci piring, lagi nyuci, lagi bikin kopi buat suaminya, tetap ingat. Cuman nggak bisa lagi bikin kopi Allah, 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 kata suami, lu ngapain ngaji di mana lu? Allah, Allah. Ya itu kadang-kadang begitu. Makanya mudah-mudahan dari berkah acara tasakuran Bang Oki ini, tasakuran Muhammad Sudes As-Sauki, mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu diberkahi. Jadi ibu pulang dari sini dosanya diampuni oleh Allah. Pulang dari sini rezekinya Allah mudahkan. Pulang dari sini yang mungkin sulit rezekinya, sulit usahanya atau dagangnya apa, Allah mudahkan urusannya. Nah, oleh karena itu sebelum saya tutup, kita tawasul pendek lah nanti ya. Kita baca Fatihah, tawasul pendek. Nanti saya bilang sebutin namanya dan permaksudannya. Sebutannya dalam hati ya. Sebelum saya tutup. Rabbul Arbab Mutiqorikob Allah Subhanahu wa ta'ala wa Sayyidina Jibril alaihi wasallam wa Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Sayyidina Husain wa Sayyidina Zainal Abidin wa Sayyidina Syekh Muhammad Bakir wa Sayyidina Syekh Ja'far Shadiq wa Sayyidina Imam Musa Kazim wa Sayyidina Syekh Abu Hasan Ali Ridho wa Sayyidina Syekh Maruf Karhi wa Sayyidina Syekh Saris Sakoti wa Sayyidina Syekh Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidina Syekh Abu Bakar Sibli wa Sayyidina Syekh Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa Sayyidina Syekh Abu Farad At-Turtusi wa Sayyidina Syekh Abu Hasan Al-Hikari wa Sayyidina Syekh Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa Sayyidina wa Sultan Aulia Gausul Alam Qutbul Alamin Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz Sahibul Izzah wal Karama fid din wa dunya wal akhirah wa Sayyidina Syekh Abdul Aziz wa Sayyidina Syekh Muhammad Hatak wa Sayyidina Syekh Syamsuddin wa Sayyidina Syekh Sarafuddin wa Sayyidina Syekh Waliyuddin wa Sayyidina Syekh Nuruddin wa Sayyidina Syekh Hisamuddin wa Sayyidina Syekh Yahya wa Sayyidina Syekh Abu Bakar wa Sayyidina Syekh Abdurrahim wa Sayyidina Syekh Utsman wa Sayyidina Syekh Abdul Fattah wa Sayyidina Syekh Muhammad Murad wa Sayyidina Syekh Syamsuddin wa Sayyidina Syekh Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar As-Sambas wa Sayyidina Syekh Abdul Karim Tanaro Banten wa Sayyidina Syekh Solihun Benteng wa Sayyidina Syekh Abdul Khair Liau Jambu wa Hadratis Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu. Sebutin namanya dan permaksudannya. Khusus buat putra Bang Oki Muhammad Sudes As-Sauki.
wa usuli wa furu'i wa li silsilati mu'akhidina anum syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua. Mudah-mudahan rumah yang kita adain acara ini diberikan ketenangan, kesakaniahan, ketentraman dan berkah rezekinya dan semuanya urusannya mudah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang ketiga, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, kalau seandainya ada penyakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Kalau seandainya ada yang seret-seret rezekinya, Allah mudahkan. Seandainya punya urusan, Allah mudahkan urusannya. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan selalu mudah-mudahan kita selalu Allah lindungi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ustadz yang dia sampaikan kepada kita semua, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah mendoakan keluarga kami. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah SWT. Amin. Dan saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon ibu untuk mencicipi hidangan. Ya. Alhamdulillah tadi Jakatorik 165 Baji udah ngadain acara tasakuran Bang Oki ya, cucu ya. Mungkin harapannya gimana buat cucunya? Mudah-mudahan nanti cucu saya menjadi anak yang soleh, panjang umur, sehat, amin. dan juga menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Amin. Dan saya menginginkan cucu kami ini menjadi seorang hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, itu suatu harapan yang sangat baik. Iya. Bu Haji, makasih ya. Saya juga makasih banyak Pak Ustadz yang telah hadir. Nih Bang Oki, nih bapaknya nih. Nih. Jos, makan dulu. Harapannya gimana buat Muhammad Syauqi Sudais? Menjadi anak yang soleh, berbakti sama orang tuanya, terus jadi imam besar dan muazin, penghafal Quran. Luar biasa. Udah. Ya, oke. Makasih Bang Oki ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Oh iya. Ada apa? Oh ini.
Nah, ini ibunya nih. Mila, gimana harapannya buat putranya? Mudah-mudahan jadi anak soleh, berbakti sama orang tua, jadi hafiz, sehat dan panjang umur. Amin. Udah cukup. Iya Pak Ustadz. Nenek ini. Ya, umpinya. Umpi ya. Iya. Harapannya buat Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cicit saya yang bernama Muhammad siapa ya? Oh, Muhammad Sudais bin Sauki. Mudah-mudahan dia selalu menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa bangsa agama, berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Mudah-mudahan dia selalu berbakti kepada orang tuanya dan mudah-mudahan diberi rezeki, dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Sekarang, ibu-ibu, mana nih ustazahnya? Sekarang biar ibu-ibu pada makan dulu. Mana nih? Jubirin nih. Harapannya buat anaknya Bang Oki. Harapannya untuk anak Bang Oki yaitu Muhammad Sudais Ashauki, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, anak yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi masyarakat, agama dan bangsanya. Untuk ini dong Bu, ini kan Jakarta Torek 105 konten dakwah, mungkin Ibu bisa berikan saran ya. Ini konten untuk dakwah konten dakwahnya Ibu subscribe. Jakarta Torek, jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu. Terima kasih Bu ya. Nah, sekarang cukup kan ya? Nah, ini semua nih ibu-ibu lagi makan. Bang. Wah, kabar. Dari tadi kita datang. Ini apa? Engkong ya? Omnya kali ya? Om ya. Iya. Harapannya gimana? Harapannya dengan kehadiran keponakan baru, semoga menjadi anak yang soleh, sesuai dengan namanya Sudais Ashauki ya. Iya, biar berguna bagi agama, berbakti kepada kedua orang tuanya, jadi anak yang soleh. Gitu aja sih harapan. Oke, Gitu, makasih ya. Iya. Makasih Bang Mawang. Ya. Alhamdulillah tadi Jakarta Torek 105 sudah menghadiri dan mengisi ceramah tasyakuran lahirnya putra dari Bang Oki, yaitu Muhammad Sudais Ashauki. Mudah-mudahan Jakarta Torek 105 doakan mudah jadi anak yang soleh. Tadi harapan neneknya biar jadi yang penghafal Quran. Ya, semua harapan itu adalah harapan baik dan mudah-mudahan cita-citanya yang diharapkan semua banyak orang ini tercapai. Demikianlah Jakarta Torek hadir di tempat ini. Dan sekarang ikutin Jakarta Torek mau makan. Oke, sini. Oh, ibu-ibu makan Ya Ibu. Nah, makan sate kambing. Itu ada orang Arab nanti.